Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dicintai oleh Allah, kita bersyukur Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Allah berikan kesempatan kita untuk bersujud kepada Allah, bahwa keindahan hidup yang paling indah adalah indahnya kita ketika bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan pertama sebagai khotib kepada seluruh jamaah dan diri saya sendiri, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbaiki amal-amal ibadah kita. Mungkin ada di antara kita yang tahajudnya masih belum rutin setiap malam. Saya mengajak, mari kita rutinkan tahajud kita setiap malam. Mungkin ada yang baca Qur'annya belum setiap hari. Saya mengajak, mari kita jadikan hari-hari kita membaca Al-Qur'an. Salat duha kita, mari kita rutinkan setiap pagi waktu duha. Termasuk infak-infak kita jemaah sekalian. Mengapa demikian? Karena amal-amal ibadah itulah jamaah sekalian yang akan banyak memberikan kebaikan kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kali kita sholat, kita selalu meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Satu hari minimal kita meminta itu 17 kali. Karena ada 17 rakaat dalam sholat wajib kita. Belum lagi sholat tahajud kita, belum lagi sholat qobliyah kita, ba'diyah kita. Berkali-kali kita minta jalan yang lurus, karena jalan yang tidak lurus begitu sangat banyak jamaah sekalian. Kanan kiri kita, jalan-jalan hidup orang-orang yang tidak jelas itu sangat banyak. Orang-orang yang dalam kegelapan sangat banyak jamaah sekalian. Bagaimana jalan yang lurus itu? Allah sampaikan di Al-Quran, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Siapa alladzina an'amta alaihim? Allah jelaskan di dalam surat lain, An-Nisa 69, alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kita ingin jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat, yaitu jalannya orang-orang para nabi-nabi, jalannya orang-orang saleh, jalannya para syuhada. Ini artinya adalah bahwa kita harus banyak belajar kepada kehidupan para nabi-nabi. Kita harus banyak belajar kepada orang-orang saleh dahulu. Karena apapun yang kita hadapi dalam hidup ini bukanlah sesuatu yang baru. Apa yang kita hadapi adalah juga pernah dihadapi oleh orang-orang sebelum kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kita mungkin ada yang bermasalah dengan orang tuanya. Maka belajarlah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tetap santun meskipun sampai diusir dari rumahnya, tetap berkata yang baik kepada orang tuanya. Kalau di antara kita ada masalah dengan anaknya, maka belajarlah kepada Nuh alaihissalam, di mana bertahun-tahun Nuh alaihissalam
mengajak keluarganya termasuk anaknya ini untuk beriman kepada Allah. Tetapi sang anak durhaka, sang anak tidak mau beriman kepada Allah, bahkan nyesal punya orang tua bernama Nuh alaihissalam. Bahkan sang anak juga menyatakan orang tuanya itu gila, jamaah sekalian. Mengapa demikian? Ini orang tua mengajak kaumnya untuk membuat kapal di atas bukit yang tidak ada airnya apa-apa. Jamaah sekalian, meskipun durhakanya seperti itu, Nuh alaihissalam tidak pernah berkurang di dalam memberikan sebuah kasih sayang kepada anaknya. Kata-katanya yang indah, kata-kata santunnya kepada sang anak tetap terjaga. Pada detik-detik akhir sang anak itu akan tenggelam, Nuh tetap mengajak sang anak, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta. Tidak semata-mata ya waladi, wahai anakku, tidak. Tetapi tetap dia mengatakan anakku yang tercinta. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku yang tercinta, mari ikutlah bersamaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedurhaka itu jamaah sekalian sang anak ternyata Nuh alaihissalam tetap menjadi orang yang sangat sabar, tetap menjadi orang yang betul-betul baik dalam urusan-urusan komunikasi dengan keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga manakala ada yang bermasalah dengan istrinya, maka belajarlah kepada Lut alaihissalam, di mana istri Lut adalah orang yang durhaka kepada suaminya, durhaka kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Allah memberikan perumpamaan, ini ada wanita-wanita yang nampaknya baik ternyata tidak baik. Siapa itu? Imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut, yaitu istri Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Istri Nabi Lut ada satu di antara wanita yang disebutkan Allah, orang yang kufur kepada Allah, durhaka kepada sang suami. Tetapi jemaah sekalian, Lut alaihissalam tetap santun dalam berbicara kepada istrinya, tetap memberikan hak-hak sang istrinya, tetap mengajak untuk kebaikan. Kesabarannya yang luar biasa. Padahal tahu sang istri ini adalah pro LGBT. Di antara urusan-urusan orang laki-laki yang butuh laki-laki ataupun perempuan yang butuh perempuan, ketika itu salah satu kontaknya adalah kepada istrinya Nabi Lut alaihissalam. Betapa durhakanya istri Nabi Lut, tetap Nabi Lut hormat kepada siapapun, tetap santun kepada istrinya, menjaga kata-kata jemaah sekalian, tidak pernah menghardik, tidak pernah menghina, tidak pernah ini dan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai akhirnya Nabi Lut diminta untuk meninggalkan desa itu dan Allah turunkan hujan batu kepada kaum, dan termasuk di dalamnya adalah istri Nabi Lut alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu pula ibu-ibu manakala ada yang bermasalah dengan suaminya, maka belajarlah kepada istri Fir'aun. Istri Fir'aun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah berikan perumpamaan ini orang beriman, meskipun orang yang mendampinginya itu tidak beriman kepada Allah. Siapa itu? Imra'ata Fir'aun, istri Raja Fir'aun, raja yang sangat zalim, raja yang namanya muncul di Al-Quran dan terus dibaca oleh kita, oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita. Siapapun orang yang namanya dimunculkan oleh Allah, maka itu adalah sebuah kedahsyatan yang luar biasa, sehingga diingat sepanjang sejarah betapa zalimnya Fir'aun ketika itu. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak-anak kalian dan memperbudak istri-istri kalian. Bahasanya sangat tegas, menyembelih, di mana laki-laki yang lahir di antara Bani Israel dibunuh, disembelih, dikubur hidup-hidup, disembelih, dilempar ke sungai, disembelih, dilempar ke lautan. Bahkan yang lebih ngeri lagi adalah disembelih lalu kemudian dijadikan makan bagi binatang buas kerajaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejahat itu Fir'aun, ternyata sang istrinya beriman kepada Allah dan sabarnya luar biasa jemaah sekalian. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tetap sang istri menjaga etika di dalam bergaul. Tetap berkata yang baik kepada sang suami, meskipun jahatnya luar biasa. Tetap santun kepada sang suami. Tidak minta cerai jamaah sekalian. Ini ibu-ibu kalau tahu cerita ini, maka siapapun yang meminta cerai tidak jadi cerai insya Allah. Karena rata-rata suami-suami sekarang ini tidak ada yang sejahat, tidak ada yang lebih jahat daripada Fir'aun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selagi sang suami itu beriman kepada Allah, selagi sholat, selagi zakat, maka tidak ada alasan seorang perempuan itu minta cerai dari suaminya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa sabarnya sang istri Fir'aun ketika itu, di mana tetap menjaga hubungan yang baik dengan Fir'aun dan bersabar, meminta kepada Allah, mendoakan Fir'aun agar kembali ke jalan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkadang tidak ada masalah kita itu, anak kita baik, keluarga baik, dan semuanya baik, tetapi tetap bahwasanya Allah tetap menguji hamba-hambanya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Allah tetap menguji. Kanan kirinya baik, suami baik, istri baik, anak baik, mertua baik, semuanya baik. Tetap Allah berikan ujian kepada orang-orang seperti itu. Di antaranya adalah Ibrahim alaihissalam. Betapa taatnya kepada Allah ketika diminta berangkat dari Mesir menuju ke Palestina, berangkat. Ketika diminta berangkat dari Palestina ke Mekah, berangkat. Ketika disuruh kembali ke Palestina, berangkat jemaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara itu semua tetap Ibrahim alaihissalam mendapatkan sebuah ujian, mendapatkan sebuah perintah, yang itu adalah dia sebutkan inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini adalah sebuah ujian yang sangat-sangat berat. Betapa tidak bahwa Ananda Ismail yang tadinya ketika bayi ditinggalkan menuju ke Palestina, begitu sudah agak besar jemaah sekalian kembali ke kota Mekah, Ibrahim alaihissalam dan ketemu kepada Ismail, baru 1 hari ketemu sang Ananda. Dari sekian tahun tidak ketemu, baru 1 hari ketemu dengan Ananda itu, ternyata Allah berikan perintah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang baik, yang taat, akhirnya melahirkan juga anak yang taat. Sang Ismail juga adalah orang yang taat kepada Allah. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, jika memang itu perintah dari Allah, kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, detik-detik ketika akan dilakukan perintah itu jamaah sekalian di Jabal Qurban, ada beberapa adegan yang memang itu membuat kita betul-betul sangat betul-betul melihat ketulusan yang luar biasa. Sang Ismail mengatakan, wahai ayahku, tajamkanlah pisaunya agar aku tidak sakit. Yang kedua, wahai ayahku, ini ikatan sudah mulai renggang, ikatlah yang kuat agar tidak merepotkan Anda. Ini Ismail jemaah sekalian. Dan sang bapak Ibrahim alaihissalam melihat sang anak seperti itu, tidak pernah terpikir apa-apa kecuali akan berpisah di antara keduanya. Dan yang terakhir kemudian Ismail mengatakan, wahai bapakku, wahai ayahku, sampaikan salamku kepada ibu bahwa aku mencintainya. Sampaikan salamku kepada Umi bahwa aku mencintainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 2 insan yang tidak pernah terfikir apapun kecuali akan berpisah ketika itu. Maka Allah ketika melihat Ibrahim alaihissalam akan menurunkan tangannya setelah mengangkat pisau dan akan menurunkannya, Allah cegah itu tangan Ibrahim alaihissalam. Dan Allah sampaikan, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan perintah. Allah berikan sebuah ganti daripada Ismail alaihissalam. Dia telah lulus dalam ujian perintah ini, maka tidak bisa dijatuhkan pisau ini. Dan akhirnya Allah berikan surprise, yaitu ganti daripada Ismail. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, detik-detik akhir Allah berikan pertolongan kepada hambanya. Detik-detik akhir sering terjadi, Allah berikan sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Sebagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu
ketika sudah banyak dipukul oleh tuannya Umayyah bin Khalaf dengan pecut yang di situ ada kailnya, runcing di mana tergores kepada kulitnya Bilal, itu tergores sampai berdarah-darah jemaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa Umayyah malu memiliki budak yang tidak bisa diatur. Umayyah malu memiliki budak yang beriman kepada Allah. Dipukul dengan pecut, lalu kemudian ditindih dengan batu yang sangat besar. Pada saat-saat akhir seperti itu, itulah Allah kirimkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia melihat betapa ini Bilal yang terus diazab oleh Allah harus dibebaskan. Maka dia sampaikan kepada Umayyah, "Wahai Umayyah, daripada Anda sibuk capek untuk mengadab ini budak, maka jualah kepadaku. Berapapun Anda silakan sebutkan angkanya." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abu Bakar tidak menyebut harga, tetapi Umayyah memberikan harga kepada Abu Bakar dengan harga yang tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi Abu Bakar apapun itu, manakala demi untuk kebaikan, juga untuk kepada kebaikan sesama, maka dia keluarkan itu. Seorang sahabat mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, mengapa engkau beli dengan harga yang sangat mahal? Anda kenapa mau?" Abu Bakar mengatakan, "Wahai saudaraku, kalaupun dia ingin 10 kali lipat dari yang ia sebutkan, akan aku bayar dia." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abu Bakar kemudian mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Ya ma'asyara Quraisy, ya ahla Makkah, ini Bilal bukan lagi seorang budak. Dia bukan budak saya, tetapi dia adalah saudaraku. Dia adalah saudaraku, saudara seiman, saudara seislam." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah detik-detik akhir Allah menolong Bilal ketika itu. Dan kita melihat betapa Abu Bakar dalam urusan-urusan apapun, kalau itu adalah demi untuk saudaranya, maka berapapun dia siap untuk mengeluarkan jemaah sekalian. Tidak hitung-hitungan. Maka jemaah sekalian, mari kita bercermin kepada mereka. Mari kita bercermin kepada orang-orang soleh terdahulu, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang soleh, kepada para nabi. Kata Rasulullah, al-mu'min mir'atul mu'min, bahwasanya seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Betapa Abu Bakar tidak hitung-hitungan jamaah sekalian, maka kita pun bercermin. Ketika kita membantu saudara kita, mari apapun yang bisa kita lakukan, kita berikan jamaah sekalian. Berapapun harganya kita berikan demi untuk saudara kita. Tidak terlalu banyak menyakiti saudara kita dan merepotkan saudara kita, bahkan membebaskan saudara kita dari belenggu-belenggu kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah Jumat pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min mir'atul mu'min. Rasulullah bersabda bahwa seorang mukmin adalah mir'ah, yaitu cermin bagi mukmin yang lainnya. Di antara saudara kita di kantor ada yang rajin berpuasa jemaah sekalian, berpuasa sunnah, maka itu adalah cermin untuk kita betapa kita juga harus rajin puasa sunnah. Di antara saudara kita di masjid ini ada yang baca Qur'annya luar biasa, itu cermin untuk kita jemaah sekalian. Saudara kita ada yang ke masjidnya rutinnya luar biasa, maka itu cermin untuk kita jemaah sekalian. Marilah kita saling bercermin di antara kita semuanya, dan kita pun bisa memberikan cermin yang baik kepada saudara kita yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita jadikan majelis-majelis kita adalah saling bercermin kebaikan di antara kita semuanya, dan Allah berikan barokah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.